Bisa, Bu Erlin? Lumayan bisa. Nah, lama-lama kan bisa tanpa lumayan. Nggak pakai lumayan maksudnya. Bener-bener bisa kan. Mas Wito, pripun Mas Wito? Kali mbae kok rene nggawa buntelan nih berarti arep nginep kan? Ngelak apa kurang? Apa enek sing perlu dirembuk? Masalah itu masalah ini kok pendaftaran pembuatan. Ya caranya gampang. Dirubah menjadi tentang. Mau kan masalah toh? Dirubah tentang portal. Masalah dibuat. Kesel masalah. Masalah yang kesel. Capek masalah itu. Nah, sekarang masalahnya itu buang diganti tentang atau soal. Soal mungkin tentang portal, soal portal, apa yang perlu dipertanyakan? Yang perlu dipertanyakan apanya? Lawang tinggal nunggu waktu. Ya di sini kan dibatasi cuma 100 Pak. Di sini. Ini wajah YouTube. Gini loh. Perayaan pembukaan portal itu kan diadakan di sebuah pesanggerahan. Nah, pesanggerahannya itu ya kurang lebih seperti Jenggolo Manik ini. Artinya kan kapasitasnya kan terbatas. Mulanya dibatasi pengunjungnya. Nah, ini orang dibatasi pengunjungnya ya ambruk pesanggerahane. Nah, orang ambruk ya taman-tamannya rusak semua. Nah, lagi pula pesanggerahan itu kan bukan milik saya. Kalau milik saya, pesanggerahannya milik saya, mau rusak mau ambruk ya itu urusannya Romo. Mestinya diganti kan sama Romo. Misalnya ambruk, misalnya rusak. Itu kalau milik saya. Nah, pesanggerahannya kan bukan milik saya. Jadi yang punya wenang menghadirkan peserta kan yang punya pesanggerahan. Ditambah lagi selain perayaan ada acara penjamasan pusaka-pusaka leluhur. Ini kan ya lebih anu lagi kan. Dan jenengan sudah nyoba daftar? Belum? Sudah nyoba daftar? Belum. Oh, nah lawang belum kok jenengan udah daftar dulu. Jadi kan pasti masih apa kuotanya udah penuh apa belum kan benar. Di sini free. Nah, kalau penyambutan yang dilakukan di Jenggolo Manik itu tidak terbatas. Soalnya saya ngambil tempat Oro-Rombo, kayak wong 300 saya mlebu kan. Tidak di pesanggerahan. Diadakan di Oro-Rombo. Lah ya diadakannya di sana di Oro-Rombo penyambutannya. Jadi intinya kita melakukan patrap samadhi bareng di sanalah semalam suntuk. Bukan di sini yo
untuk minumnya aja, minum makan di sini. Selesai makan minum merat lagi ke Ororombo. Yang dibatasi di kuburan. Ah ya wis ta. Wis terserah jenengan mawon pun. Lah kan mriko sandarane sinten? Sing dibatasi tau. Bukan. Nah, di sana acaranya ya 3 hari 3 malam, mulai dari tanggal 16, 17 sampai 18. Ini ya telung 3 hari 3 malam, mulai dari 12, 13, 14. Tapi puncaknya kan 13 malam 14. Ini Gunung Lawu ya puncaknya 17 malam 18 puncaknya. Ya, yang besar-besaran di sana. Pengunjungnya dibatasi tapi acaranya besar-besaran. Ono kesenian tradisional, pentas kesenian, ada penjamasan pusaka leluhur. Terus ada apa namanya? Patrap samadhi bareng di patilasan leluhur, mulai dari Sendang Ismoyo sampai ke Sendang Joko Tarub, terus apa embuh ora apal lali. Besar acaranya. Jadi pusaka-pusaka leluhur sing biyen pernah ilang-ilang, ono sing dicolong wong luar negeri apa semuanya guys, teko kabeh ngono do kumpul, engko nanti dijamas di sana. Sampai Linggayoni tertua ada di sana. Terus mungkin tok. Ayo tok. Ini buatan bermalam. Lain-lain. Kalau di Gunung Lawu itu kan ya memang pusaka-pusaka di luar negeri akan datang. Kalau di sini selama di sini saya tak pernah melihat pusaka. Apakah nanti akan datang seperti di sana? Kalau di sini itu sang pemilik pusaka bukan pusakanya. Pemilik pusakanya. Pusaka pribadi sejati. Pangan Kanjeng Rama. Ya?
Barusan ambil keris. Barusan ambil keris. Nanti kasih tahu orang di tempat saya itu mendadak ada keris muncul. Kok bisa muncul? Nggak muncul sendiri. Terus saya kembalikan ke Solo sudah. Ke Keraton. Wisatanya. Saya baru pertama kali. Itu mendadak ada di sana saya itu mendadak katanya anak kecil. Itu di sana melangkah 2 langkah ke kiri ke kanan langsung ada katanya kamu ambil. Terus saya ke sana beneran. Ada beneran ya, itu masih kecil segini. Sudah saya antar ke Solo. Gak tahu apa itu. Nah, kalau lakunya bagaimana, Mas Wito? Angel apa gampang? Tapi biasa Pak, kalau pertama kalau memang mau tidur mesti doang, bangun mesti sholat apa namanya ada waktu berbatasnya. Kalau soal patrap samadinya sih saya bisa 100%. 100% percayalah sama seluruh poro kadang. Kalau soal patrap samadinya, yang membuat saya belum bisa 100% itu di luar patrap samadinya ini loh Mas Wito. Di luar patrap samadinya itu saya masih belum bisa 100%. Makanya di luar patrap samadhi Pak, itu memang ada bujukan, pasti ada. Nah iya. Walaupun halus itu pasti ada. Makanya jadi selama saya masih belum bisa 100%, saya tidak akan berhenti membuat konten video, saya nggak akan berhenti. Terus karena hanya melalui konten video itu kan saya bisa memberikan motivasi. Nanti kalau patrap samadinya saya sudah bisa 100%, tentang di luar patrap samadinya saya sudah bisa 100%, saya baru akan berhenti membuat konten video. Nah itu saya saksikan itu tentang di luar patrap samadinya ini. Kalau soal patrap samadinya lebih dari maksimal lah, wong saya cuma memotivasi 3 kali patrap kan di dalam sehari semalam, itu dibuat minimal. Dibuat minimal kan 3 kali patrap samadi mijil sowan, patrap samadi mijil toto lenggah, dengan patrap samadi manunggal jati kan. Karena kan patrap samadi mijil sempurnanya kan nyaris tak terpakai di situ, bahkan bisa tidak digunakan. Artinya kan saya hanya memberikan motivasi 3 kali saja dalam sehari semalam, tapi dalam kenyataannya melebihi 3 kali dalam sehari semalam. Sambungan kalau juga itu Pak, pusatnya itu. Nah, artinya kan melebihi maksimal kan, melebihi maksimal. Ini terlepas dari karena ada pamrihnya atau enggak, tapi yang pasti kan lebih dari maksimal seperti yang saya motivasikan soal patrap samadi. Tapi bagaimana di luar patrap samadi? Ketika melakukan kebajikan atau menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo dengan teknik menikmati rasanya kelakuan yang dilakukan, ini loh yang saya belum 100%. Masih terlalu banyak yang lobang-lobang, bahkan berhenti, masih terlalu banyak. Kalau abotnya kan di situ, beratnya itu di situ, yang paling sulit itu di situ, paling sulitnya. Karena apa? Karena itu dibutuhkan kejelian, jeli, telaten, sabar di situ. Kalau enggak,
enggak mungkin lah, enggak bisa. Enggak bisa. Itu dibutuhkan ketelatenan, keuletan. Kalau enggak telaten, enggak ulet, pasti dianggap ribet. Ribet Ya usahakan memang menikmati Pak. Seperti contoh walaupun itu enggak enak, jatuh, saya jatuh. Nanti ya matur nuwun Nah, berubah memang itu. Iya. Yang merasakan juga Romo sendiri lah. Iya. Aku sampai kini kalau jatuh ke Romo, kamu juga merasakan, aku juga merasakan. Kamu sendiri yang salah. Sudah, nikmati ya. Tapi Pak Wili, yang lebih gawat ini Pak Wili. Saya itu pernah mencoba itu Pak Wili. Saya disakiti orang, nggak salah apa mau ditantang bertengkar. Ya kan? Saya kan sebenarnya dulu memang kalau ditantang langsung, tapi saya aku itu memang sakit, tapi aku batin gila ya. Setelah sakit itu aku rasakan nikmati, terus saya bunyi. Gusti, kalau pasrah jenengan Gusti, belum ada seminggu Pak Wet, orang ini menerima cobaan yang begitu berat sampai kasihan. Itu aku coba. Itu bukan berat itu. Ya memang pelaku suci menuju abadi, kalau diutik-utik itu, yang ngutik-ngutik itu resikonya memang seperti itu. Ya iya, resikonya memang seperti itu. Yang saya maksud sulit, yang saya maksud berat itu kelakuan, menikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan ini. Ya apa yang besar, katakanlah kalau yang besar-besar sih oke lah. Yang sederhana-sederhana ini loh. Ini banyak sekali yang kelewat. Banyak sekali yang kelewat. Yang sepele-sepele itu loh. Yang sepele-sepele, yang sederhana-sederhana ini loh, banyak sekali yang kelewat. Jadi kebanyakan tuh milih yang besar-besar, katakanlah kalau itu sebuah, kalau itu diilustrasikan nilai, itu yang dipilih itu nilai yang besar-besar, nilai yang kecil-kecil ini dienyahkan gitu, diliwati gitu loh. Besar itu terasa. Kalau nah, yang gitu. Kecil itu pakai sandal atau apa kan kecil. Ya sederhana, sepele. Ya ini enggak nah, kalau apa namanya, kalau di luar patrap samadinya masih, kelakuan di luar patrap samadinya masih seperti itu artinya kita masih belum manunggal jati gitu. Masih belum manunggal jati. Gini loh, hidup di dalam kehidupan dunia ini itu kan selalu bergerak, nggak ada berhentinya. Hidup di dalam kehidupan dunia itu nggak ada berhentinya. Kalau hidup itu diilustrasikan berputar, berarti hidup ini di dalam kehidupan dunia itu selalu berputar terus, nggak ono mandek kayak gitu, nggak ada berhentinya. Artinya atau kesimpulannya, hidup itu selalu bergerak. Kalau dipersimpel, hidup itu selalu bergerak, dan pergerakan hidup ini selalu maju, nggak mundur gitu loh. Pergerakannya selalu maju, nggak mundur. Lah, coba jenengan renungkan. Dikarenakan hidup di dalam kehidupan dunia itu selalu bergerak, dan pergerakannya itu maju, bukan mundur, bukan ke kanan, bukan ke kiri ya, maju. Kalau berhenti 1 menit saja, yang akan terjadi? Bukan begitu, maksudnya sudah pasti ada ratusan yang tertinggal, Mas. Ya kan? Ada ratusan yang kita tidak mengerti, ada ratusan yang kita tidak memahami, ada ratusan yang kita tidak mengetahui, bahkan ribuan. 1 menit saja berhenti itu. Artinya oleh hidup itu tertinggal jauh gitu loh. Tertinggal jauh. Nah, ketika berhenti, kita kan tertinggal jauh oleh kehidupan. Nah, ketika
seseorang tertinggal jauh oleh kehidupan, dia kan tidak dapat apa-apa tuh di situ. Lah wong tertinggal. Lah akibat dari tidak dapat apa-apa ini kan kacau manusia. Protes yang menganggap doanya tidak terkabul, menganggap patrap samadinya kurang baik, kurang lama, dan masalah terus di situ. Gitu loh. Nanti bergerak sebentar, berhenti lagi, begitu lagi. Nah, kalau setiap harinya kelakuannya seperti itu, lah terus kan nggak ada bedanya sama orang awam ini, nggak ada bedanya. Nah, kebanyakan orang kan nggak telaten di sini, nggak telaten. Dianggapnya karena itu sederhana, karena itu sepele, karena itu nggak penting, dianggapnya nggak apa-apa dilewati karena nggak penting, sederhana, sepele. Padahal tanpa adanya yang sepele-sepele itu, berarti kan ada lubang tuh di situ. Nah, untuk bisa langsung mencapai yang besar kan, itu ya, kalau ada lubangnya harus lompat. Nah, kalau ndak ahli lompat, harus pakai jembatan. Nah, kalau ndak punya jembatan, ndak ada jembatan, bagaimana itu? Ini apa? Perkaranya itu tidak adanya di situ. Jadi sebenarnya Romo itu bukan tidak mengabulkan. Romo itu bukan tidak bijaksana. Romo itu bukan tidak tresno welas asih. Romo itu bukan pelit. Aslinya kitanya sendiri itu loh. Kitanya sendiri. Apalagi? Pak Web ini bohong katanya. Asli saya itu nggak bohong, tapi karena itu tadi loh, terlalu banyak yang dilewati itu tadi loh, terlalu banyak yang dilewati ini tadi loh. Asli saya nggak bohong, itu memang hukum alamnya seperti itu gitu loh. Jadi ini ya, kalau harus dianu gimana ya? Ini kalau dalam bahasa awamnya, jadi Putro itu benar-benar ditakdirkan untuk menikmati kelakuan Romo, intinya gitu. Lah maka kelakuan Romo, maka Romo itu kan alam semesta ya, alam semesta seisinya. Artinya kan tidak ada sesuatu yang itu bukan Romo. Dikembalikan lagi, berarti yang sederhana, yang sepele, yang itu juga kan Romo gitu loh. Itu juga kan Romo gitu. Nah, kalau kita memilih yang besar-besar saja, yang wah-wah saja karena lebih berasa gitu, ya jangan menyesali diri gitu kalau ada jeglongan, ada pengetahuan-pengetahuan yang kita belum tahu, ada jeda, ada sipasi, jangan menyesali diri gitu loh. Jangan menyesali diri. Terus apa yang saya informasikan setinggi langit belum ada buktinya. Ini jangan menyesali diri, jangan menyalahkan siapapun. Lah wong begitu prakteknya gimana? Prakteknya seperti itu. Jadi benar-benar dibutuhkan keuletan di sini. Ketelatenan, keuletan. Kalau ndak telaten, ndak ulet, ndak sabaran. Gak iso, Mas Den. Nggak bisa. Nah itu. Angelin ngono abote gitu ngono. Beratnya itu di situ benarnya. Bagi seorang pemburu, mengambil puntung rokok hanya dibegini-beginikan aja nih. Ini kan nggak penting banget sih. Tapi ketika hal ini terjadi, tetap harus dinikmati rasanya gitu loh. Tetap harus dinikmati rasanya. Nah ini orang telaten kan nggak bisa Mas kita. Kalau nggak telaten, nggak ulet di situ nggak bisa. Nah kebanyakan orang-orang yang tidak telaten, orang-orang yang tidak ulet ini para pemburu.
Nah, di sini kita tidak bisa memburu. Apa yang mau diburu? Nah, kalau memburu Tuhan, wong Tuhan ada di dalam diri kita. Apa layak dikatakan memburu? Katakanlah seperti itu. Ini benar-benar dibutuhkan kejelian, dibutuhkan ketelatenan dan keuletan. Jadi tidak bisa. Ada sesuatu yang rasanya tidak ternikmati, tidak bisa, tidak bisa. Karena apa? Karena hidup itu selalu bergerak dan pergerakannya maju, berkembang. Kalau tidak bergerak, bukan hidup, mati itu. Pohon yang dibuat bonsai saja bergerak. Pohon yang dibuat bonsai saja bergerak kan? Bukti bergeraknya ada perkembangan. Munculnya tunas-tunas. Ya. Coba kalau tidak ada tunas, tidak ada perkembangan, tidak ada tunas yang muncul, tidak ada daun baru yang muncul, berarti bonsai itu mati itu. Itu. Kalau soal enak dan tidak enak, saya percaya semuanya sudah mumpuni lah. Sudah mumpuni. Bahwasanya enak itu ya Romo, tidak enak itu ya Romo. Yang membuat saya belum bisa 100% itu, bagaimana kalau itu enak tapi secuil? Nah ini, pasti terabaikan. Secuil. Padahal hukum kodrat irodatnya ingin itu mau kehendak itu bisa saya ilustrasikan seperti memancing ikan di air. Keinginan, kemauan atau kehendak itu bisa saya ilustrasikan ibaratnya seperti memancing ikan di air. Lah, orang memancing ikan di air ini kan bergantung umpannya. Ya enggak? Bergantung dari umpannya. Nah, kalau kita menghendaki ikan di dalam air, menginginkan ikan di dalam air tanpa umpan, mungkin enggak? Kecuali nyetrum atau ngebom kan, ngobat. Jaring juga kan bergantung dari jaringnya. Ya, berpun. Sulitnya di sini. Iya. Masalahnya kita tidak punya umpan. Kalau diilustrasikan dengan filosofi lain, kemauan kita, keinginan kita, kehendak kita, itu bisa saya ilustrasikan seperti filosofi ini. Tangan kanan saya memegang sebungkus rokok, dan tangan kiri saya memegang korek. Tapi saya ingin bisa menerima uang. Gimana itu caranya? Gimana itu? Menerima uang pakai tangan. Tidak peduli, yang penting menerima uang. Tangan kanan saya megang sebungkus rokok, tangan kiri saya memegang korek. Tapi saya ingin menerima uang. Tapi saya tidak mau melepaskan ini. Nah, kita itu seperti ini loh. Laku kita di luar patrap samadhi itu seperti itu. Paham nggak jenengan? Paham.
Maunya kan begitu. Ya maunya itu seperti itu, maunya itu seperti Ternyata itu. nggak bisa dijalani, Pak. Iya. Padahal ini mau cari logika dimanapun, logika di luar negeri atau logika di India, logika di Arab juga sama kan. Sama. Untuk bisa menerima uang kan kita harus melepaskan ini, Iya, kan gitu. Nah, itu. Wangel di situ, wangel di situ. Pokoknya butuh telaten di situ. Ya, Telaten ulet di situ. Ulet. Contoh, saya ingin enak tapi saya tidak bisa melepaskan tidak enak ini tadi. Begitu juga sebaliknya. Begitu juga sebaliknya. terjebak dalam zona aman. Istilah keren ini terjebak dalam zona aman, tak berani keluar. Dan itu sudah saya motivasikan. Soal itu sudah saya motivasikan, iya. Mungkin perkaranya sudah tahu. Artinya kan sudah tahu kalau terjebak di zona aman. Sudah tahu. Kenapa enggak mau keluar gitu loh? Kenapa kok enggak mau keluar? Meskipun enggak enak tapi aman. Lah iya, kenapa enggak mau keluar gitu. Kalau enggak mau keluar, ya jangan ingin. Jangan berkehendak. Jangan punya kemauan. Kalau punya kemauan, punya keinginan, punya kehendak, berarti mah harus keluar dari zona aman itu tadi kan. Kan gitu. Kalau di dalam papan sana kan saya menulis itu adalah sabdanya Romo ya. Heh putra ingsun sami, para satriya lan wanita mreneo, sun jarwani. Mangertiya jeneng sira kabeh wis sun sabda dadi kitab suci sejati adamakna wastanipun iku wujudira. Wulangre sejati dadiya uninira. Berbudi bawa laksana kadya lakunira. Pratandha jeneng sira putraning ingsun. Arti maksudnya putra kekudangane Rama itu kan didesain untuk seperti itu. Ya, dirancang, dicipta, didesain untuk itu. Kenapa Rama mendesain putranya kok seperti itu? Kenapa Rama mencipta putranya seperti itu? Agar supaya putranya itu bisa mijilake Rama. Agar supaya putra itu bisa mijilake alam semesta seisinya. Jika tidak dikudang seperti itu, jika tidak disabda seperti itu, tidak bisa. Mana mungkin bisa? Nah kalau tidak bisa, ya jangan kecewa gitu loh. Jangan kecewa, jangan ngersulo. Nah kelakuan ini harus kita lakukan sejak pertama kali kita membuka mata setelah istirahat tidur malam sampai datang waktu istirahat tidur malam lagi. Itu kelakuannya itu diharuskan seperti itu. Itu tanpa terkecuali, tidak boleh milih-milih yang besar-besar saja, yang enak-enak saja atau yang tidak enak-enak saja. Karena apa? Karena Tuhan adalah bentuknya alam semesta seisinya. Lah ini kan banyak sekali motivasi tentang ini kan banyak.
Tapi tetap saja kalau yang sederhana dilewati, yang sepele dilewati, yang kecil dilewat, tetap aja gitu loh. Yang ini ya saya repot nih. Tujuh puluh 75%nya orang-orang awam yang ikut mengkaji dan mempraktekkan wahyu pancagaib menggunakan sifat dan sikapnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman. Itu kan bermula dari bermasalah. Entah itu masalah hutang piutang, masalah pekerjaan, masalah jodoh, semuanya bermasalah. Nah, semuanya bermasalah. Nah, karena saya memberikan informasi setinggi langit, bahkan melebihi tingginya langit, mereka kan tertarik. Dengan ketertarikannya, kemudian kesadarannya menjadi tergugah. Lalu ikutlah mengkaji, ikutlah mempraktekkan wahyu pancagaib. Dikarenakan dia sebelum laku suci menuju abadi, dia kan punya masalah kan. Punya masalah. Nah, walaupun masalah ini sudah tersempurnakan, tapi residunya kan masih ada. Residunya kan masih ada. Nah, dengan residu dari masa lalu inilah yang menjadikan mereka-mereka itu, kalau saya ibaratkan bekerja, itu mereka fokusnya ke uang, bukan pekerjaan gitu. Kalau saya ibaratkan kerja buruh atau kerja proyek, lah mereka ini fokusnya ke uang, bukan ke pekerjaan. Padahal seharusnya kan fokus ke pekerjaan agar pekerjaannya itu maksimal. Nah, dengan pekerjaan ini maksimal, uang ini datang gitu loh. Nah, saya memberikan motivasi seperti itu. Saya memberikan motivasi, kalau kamu bekerja, maka fokuslah di pekerjaan. Karena dengan fokus di pekerjaan, nanti pekerjaanmu itu hasilnya maksimal. Lah dengan hasil pekerjaan yang maksimal, uang ini akan datang gitu loh. Tapi mereka prakteknya fokusnya ke uang, kerjaannya enggak mau maksimal gitu. Nah, ini kan repot nih. Repotnya kan di situ. Itu ilustrasi loh ya. Ini bukan tentang ini penggambaran gitu loh. Penggambarannya itu seperti itu gitu loh. Saya memberikan motivasi. Kalau kamu, motivasi yang pernah saya berikan seperti ini. Saya butuh uang, saya butuh uang. Karena saya butuh uang, kalau saya mencari uang, ini jadi semrawut, kacau. Bahkan bahaya. Saya butuh uang, kalau saya mencari uang, ini bahaya, bahkan bahaya. Kenapa saya katakan bahkan bahaya? Bukan cuma semrawut. Kalau saya butuh uang, mencarinya uang, lalu saya mencari uang, saya di sini akan menghalalkan segala cara. Untuk mendapatkan uang, saya akan menghalalkan segala cara. Misal saya orang yang buta huruf, enggak punya ijazah dan lain sebagainya. Dikarenakan saya mencari uang, enggak pakai ijazah kan, ya kan saya bisa nipu orang, membohongi orang, bisa mencuri dan lain sebagainya untuk mendapatkan uang. Kan seperti itu. Nah, yang tepat kalau saya ingin uang, saya butuh uang, carilah pekerjaan. Carilah orang yang punya pekerjaan. Nah, dengan mencari orang yang punya pekerjaan, saya akan diberi pekerjaan oleh orang itu. Nah, setelah saya diberi pekerjaan oleh seseorang itu, maka suka enggak suka, kalau memang saya ini benar-benar butuh uang, maka saya akan melakukan pekerjaan itu dengan maksimal. Nah, kalau saya melakukan pekerjaannya dengan maksimal, setelah pekerjaan itu selesai, satu, saya dapat uang.
Selain dapat uang, bahkan tidak menutup kemungkinan orang yang mempunyai pekerjaan itu menganggap saya saudara. Tidak berhenti di situ. Selama saya melakukan pekerjaan itu dengan maksimal, saya dapat nasi, dapat wedang, dapat rokok. Ini bentuk motivasi saya kan seperti itu. Nah, sedangkan prakteknya enggak. Karena butuh uang buat bayar utang, mendengarkan wejangan Pak Web seperti itu, nah fokusnya ke uang terus. Fokusnya ke uang. Boh pekerjaan ini. Lah ini repotnya kan di sini. Repotnya di sini. Ini ilustrasinya itu seperti itu. Tapi kalau dibahasakan ke laku spiritualnya udah terlalu banyak, tapi udah gagal paham nih. Makanya saya ilustrasikan di luar spiritual. Kalau ilustrasi di luar spiritualnya itu seperti itu gitu loh. Menikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan. Ini kan bekerja. Kalau diilustrasikan ke spiritual ya. Menikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan berarti kan kita sedang bekerja. Lah, karena kita sedang bekerja kan kerjaan kita ini kan harus maksimal. Pekerjaan kita ini kan harus maksimal. Maksimalnya bagaimana? Ya jangan sampai ada setitik pun tertinggal. Nah, kalau banyak titik-titik yang tertinggal, letak maksimalnya di mana? Milih yang besar-besarnya, letak maksimalnya di mana? Letak maksimalnya di mana? Nah, kalau menikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan, ini maksimal, tahu, paham, ngerti. Kan berulang kali saya katakan itu. Pasti tahu, pasti paham, pasti ngerti. Karena tahu, karena paham, karena ngerti, saya jamin bisa membawa diri, bisa menempatkan diri, bisa menyesuaikan diri, dan bisa menjaga diri. Nah, kalau bisa membawa diri, bisa menempatkan diri, bisa menyesuaikan diri, bisa menjaga diri, hutang berapa jumlahnya yang tidak bisa dibayar? Kalau tidak bisa membayar hutang, berarti kan tidak bisa membawa diri. Tidak bisa menempatkan diri, tidak bisa menyesuaikan diri, tidak bisa menjaga diri. Kenapa tidak bisa membawa diri, tidak bisa menempatkan diri, tidak bisa menyesuaikan diri, tidak bisa menjaga diri? Kerjanya tidak maksimal. Kan gitu. Kerjanya tidak maksimal. Oh, kalau kerjanya tidak maksimal itu kan bahasa di luar spiritual. Di dalam menikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan itu loh tidak maksimal. Itu tidak maksimal. Menikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan, maksimalnya itu seperti apa, Pak Web? Maksimalnya itu tidak ada sesuatu yang tidak ternikmati rasanya. Singkat kan? Tidak ada sesuatu apapun yang tidak ternikmati rasanya. Singkat kan? Tidak ada sesuatu apapun yang tidak ternikmati rasanya. Berarti kan tidak ada yang tertinggal tuh. Tidak ada yang tertinggal. Jadi jangan remehkan hanya karena kencing. Kencing saja ya. Kencing itu loh, pipis itu loh. Kalau kita mau menikmati rasanya kelakuan kencing, merinding itu gampang banget. Seorang ahli spiritual untuk mendapatkan, untuk memperoleh merinding itu harus melakukan samadhi hingga berjam-jam. Itu pun belum tentu dapat merinding. Ya, itu pun belum tentu dapat merinding. Tapi hanya dengan menikmati rasanya kelakuan kencing itu semengkorok.
Bisa gitu Jimpet sih. Isa pengkerak iso merinding sampai sekujur badan itu bisa merinding semua. Saya bisa Pak Web melakukan itu. Oke, tapi ketika badannya merinding, matur nuwune kan lali. Ini repot Pak nih gini. Ya? Menikmati rasanya kelakuan kencing. Bisa iya. Wah, nikmat banget. Oke, saya percaya. Terus terima kasihnya kemana? Aduh iya Pak Web. Lah ini. Maksimal yang saya maksud itu. Nah, itu. Untuk apa? Untuk apa saya berhasil sukses menikmati rasanya kelakuan ketika kencing lalek orang matur suwun kanggo apa? Untuk apa? Kan sama saja awam. Tidak ada spiritual di dalamnya. Nah itu harusnya terjadi di apa saja. Di kelakuan apapun itu. Kencing, beol, ngilangin tai mata, apa saja itu harusnya kan dikarenakan wong kili-kili kuping mosok iya kudu dinikmati tok wae. Loh, kan tidak ada sesuatu apapun yang itu bukan kelakuan Romo. Kenapa masih bertanya itu hanya karena kili-kili kuping terus diabaikan? Kan angelnya itu loh di sini. Sulitnya itu di situ. Hutang saya belum lunas, Pak. Lah wong sik kaya ngono, utange njaluk lunas. Sik kaya ngono kok kreditnya minta ditutup sama Romo. Ya saya ilustrasikan seperti orang kerja buruh tadi. Coba cara kerjanya seperti itu. Alah paling cuma kepake sehari kalau sama saya. Udah, saya ganti orang aja. Untungnya Romo kan nggak ngono kuwi. Nah kalau cara kerjanya seperti paling hanya kepake sehari 2 hari dipecat karo bos. Ganti tenaga kerja lain. Ya untungnya kan Romo enggak seperti itu. Romo kan benar-benar mau welas asih. Tapi kitanya ngulangi lagi seperti itu. Sampai motivasi bentuk konten video saya, bentuk motivasi sampai enggak hitungan jumlahnya. Mosok ngongkon motivasi. Lah motivasi yang sudah-sudah itu lo belum kepake. Nah, coba gimana itu? Padahal apa yang saya informasikan setinggi langit, bahkan melebihi langit tingginya, itu hanya bisa dibuktikan dengan ini. Bisa dibuktikan dengan ini. Dengan apa yang barusan saya uraikan ini tadi. Tidak dengan itu, enggak iso. Enggak bisa membuktikan informasi dari saya yang setinggi langit itu enggak akan pernah bisa. Jika tidak mau bersedia menikmati rasanya kelakuan yang dilakukan di setiap saatnya dan melakukan patrap samadhi. Enggak bisa. Rumit di situ, sulit. Dituntut tidak boleh tidak menyadari apapun bentuk pergerakanku. Kalau harus dikaji lebih dalam lagi. Ketika kita sedang berdiri di atas sebuah lahan, sehelai rambut kita tertiup angin, itu loh kita harus bisa menikmati rasanya. Sebelum
gembleng. Ketika pencapaian suci atau manunggal jati masih dalam istilah manekung, ketika pencapaian suci masih dalam istilah manekung, belum gembleng. Ada sabda, ya, ada sabda yang mengancam sedulur papat kalimo pancer. Ya. Ada sabda yang mengancam sedulur papat kalimo pancer. Sabda apa yang mengancam sedulur papat kalimo pancer itu? Pomo gigilo wuluku sak lombo sun tempuh ake mering siro. Jatuh buluku satu helai, itu kita minta ganti rugi kepada sedulur papat kalimo pancer. Apa artinya sehelai bulu ini dengan satu pergerakan Romo? Satu pergerakannya manunggal jati. Nah. Tapi sedulur papat kalimo pancer tidak nuntut pomo gigilo wuluku kowe ora iso nikmati rasane tak tendang, ora ngono dene. Dia ndak bilang gitu. Dia ndak mengatakan itu. Coba kalau guru sejati kita sampai seperti kita itu. Opo ora golong koming. Lah wong kita iya. Kita sampai segitunya kan sama guru sejati. Sama Romo kita kan sampai segitunya. Jatuh sehelai rambutku itu lo minta ganti rugi sama Romo. Perbandingan ini ndi? Ayo, perbandingan ini ndi? Nah, sekarang kita sudah dalam keadaan manunggal jati. Romo nuntut jangan sampai ada satu kelakuanku yang tidak bisa kau nikmati rasanya. Ayo, imbang nggak karo nempuh hake wulu sak lombo iki mau. Nah, itu. Untuk bisa manunggal jati, kita sampai seperti itu. Ngancamnya nganti ngono kuwi. Sampai seperti itu ngancamnya. Jika sampai jatuh sehelai rambutku saja, aku minta ganti rugi sama kamu. Demi untuk bisa manunggal jati. Lah sekarang sudah manunggal jati. Di dalam kemanunggalan jati jangan sampai ada satu kelakuanku yang tidak berhasil kau nikmati rasanya. Ayo. Nah, ini banyak yang nggak nyadari di sini. Banyak. Nggak nyadari di sini. Bangun pagi-pagi ya, setelah selesai patrap samadhi, mijil total lenggah bangi pagi-pagi. Karo riep setelah palungguh panutup toh, riep. Karena ngilai belek, gak gelem nikmati rasanya dianggap mosok ngilai belek kudu lolo itu juga kan kelakuan Romo. Ya kudu dinikmati, kudu dimatur nuwuni. Kalau ndak dinikmati, ndak dimatur nuwuni, coba kalau ndak dilai belek karo Romo. Ganjel kan ora kepenak. Iki lho gak nyadar wong-wong ning kene. Engko nikmatane sekalian wae lek raup. Iya. Jalan kaki dari tempat tidur ke sumur itu sudah berapa menit tuh. Maka hidup itu selalu bergerak dan bergeraknya maju. Kalau dari kamar mandi ke tempat tidur itu 2 menit, berapa ratus peristiwa yang sudah tidak tersadari itu. Rumit kan? Rumit banget itu.
Nah, kalau tiap hari, tiap malam, setiap saat kita disibukkan untuk seperti itu, bagaimana kehidupan kami, Pak Web, tercukupi? Tidak ada model kehidupan apapun yang tidak tersedia. Lah wong kerjanya maksimal. Kerjanya maksimal. Bukan hanya kehidupannya yang tercukupi. Di setiap gerak-geriknya Romo yang mijil. Ini wiridan matur nuwun mawon Pak Web. Ini setiap jalan kaki itu kan dinikmati kan. Wah kita harus wiridan matur nuwun. Dari sampai mata itu melek itu kita matur nuwun, jalannya matur nuwun Romo sampai usap sampai rap juga matur nuwun. Itu pakai wiridan aja. Soalnya kan kita melangkah dari Belen kan beribu-ribu kenikmatan. Kesel nek wiridan. Iya, momplok cangkeme nek wiridan. Kesel momplok cangkeme nek wiridan. Nganggone dikir. Dikire piye? Nikmati rasane kelakuan sing dilakoni kuwi kan dikir. Ya ora ana kesele. Wirid bemor. Nah, penting wiridan jalan. Memang iki dikir. Soalnya kok patut keliwatan ngono. Keliwatan. Kayak iki disadari enggak, Om? Ya, justru. Beda, lebih tinggi ini, lebih tinggi. Soalnya kesadaran. Nah, terus ada lagi yang tidak sedikit kurang paham juga. Menikmati dengan merasakan ini beda loh. Ya, menikmati dengan merasakan ini beda. Kalau merasakan ada kemungkinan komplain. Tapi kalau menikmati enak ndak enak tuh. Beda loh ya. Menikmati dengan merasakan ini beda. Lah saya selalu memberikan motivasi kan nikmati rasanya. Ya. Berarti kan bukan merasakan. Karena apa? Karena yang dirasakan ini kan dinikmati. Lah menikmatinya menggunakan apa? Kesadaran, cinta, kasih sayang Romo. Tinggi Bu itu. Itu tinggi. Karena apa? Iya, karena kenapa tinggi? Karena yang dinikmati tinggi. Nah, kalau untuk menikmatinya enggak tinggi apa sampai wong yang dinikmati tinggi? Ya? Itu. Jadi akeh sing kalis ning kene. Akeh sing kalis ning kene. Nah, selama kelakuan di luar patrap samadhi ini, saya masih belum bisa percaya 100%. Saya nggak akan berhenti membuat konten video memotivasi. Karep-karep nemben tambah bingung wisan. Lah semakin banyak motivasi kan semakin membingungkan toh. Maka konten video saya kalau disimak hanya sekali aja orang kira paham, itu butuh berkali-kali untuk satu video itu. Butuh nyimak 2-3 kali baru mudeng karepe. Monggo bentuk motivasinya banyak. Karena apa? Karena saya menggunakan berbagai macam sudut pandang kan. Berbagai macam sudut pandang saya gunakan. Padahal intinya sama. Hanya menggunakan sudut pandang ini ya itu. Apa enggak tambah bingung? Tafsiran sedikit sirri, sirri. Lah penjenengan duduk dari tadi itu loh. Ayo berapa gerakan? Lah itu dia.
Kuatir apa kliwat. Itu loh, rumitnya itu di situ. Kan berulang kali saya katakan, kalau patrap samadhi enggak rumit. Patrap samadhi itu enggak rumit, lawang cuma meneng. Kenapa patrap samadhi kok enggak rumit? Dikarenakan hanya diam. Karena kita menghadapi satu, yaitu Tuhan. Yang kita hadapi Tuhan. Makanya enggak rumit, cukup meneng, selesai. Di luar patrap samadhi, yang kita hadapi kan alam semesta seisinya. Yang kita hadapi itu alam semesta seisinya. Nah kalau kita milih-milih lah terus piye? Kalau kitanya milih-milih, enggak semuanya dinikmati. Hal-hal tertentu saja yang dinikmati lah terus piye? Maksimalnya di mana? Tepatnya di mana? Rumitnya itu di situ. Namun selama ini saya itu cuma seperti itu loh, Mas Wito. Selama ini saya itu cuma seperti itu. Hanya dengan seperti itu, saya bisa melakukan patrap samadhi mijil sowan, atau patrap samadhi mijil toto lenggah, atau patrap samadhi mijil sampurno, atau patrap samadhi manunggal jati sambil tiduran ngeloni anjing. Apa enggak ingin jenengan seperti itu? Saya sambil tiduran ngeloni anjing saya itu loh. Tapi saya bisa melakukan patrap samadhi mijil sowan jika harus melakukan patrap samadhi mijil sowan. Saya bisa melakukan patrap samadhi mijil toto lenggah kalau waktunya patrap samadhi mijil toto lenggah. Kalau waktunya patrap samadhi manunggal jati, saya bisa melakukan patrap samadhi manunggal jati. Padahal panjenengan, mata panjenengan ngelihat saya itu sedang tiduran ngeloni kire. Apa enggak ingin jenengan seperti itu gitu loh. Dan kejadian apapun, tidak ada yang saya tidak tahu. Kejadian apapun, tidak ada saya yang tidak tahu. Dikarenakan saya bisa membawa diri, saya bisa menempatkan diri, saya bisa menyesuaikan diri, saya bisa menjaga diri. Apapun kejadian yang saya ketahui, tidak ada satupun yang saya ceritakan sama panjenengan. Coba kalau saya nggak bisa membawa diri, menempatkan diri, menyesuaikan diri, menjaga diri. Oh, lames saya. Oh, dino iki engko bakale. Tapi tidak saya lakukan. Untuk apa saya lakukan? Sementara saya tidak bisa berbuat apa-apa. Percuma kan saya memberikan informasi hari ini akan ada kejadian ini, tapi saya hanya tidak bisa berbuat apa-apa. Kan percuma. Lebih baik tidak saya informasikan. Cukup saya ketahui saja. Hanya dengan menikmati rasanya kelakuan yang saya lakukan. Mengono kuwi tok. Apapun itu diberitahukan kepada saya. Apapun itu dipahamkan kepada saya. Apapun itu dimengertikan kepada saya. Oleh siapa Pak Web? Oleh guru sejati saya. Yang juga panjenengan memilikinya. Yang dimiliki sama Pak Web. Iya. Kenapa Pak Web bisa, saya belum? Nah, kelakuannya belum sama. Nah, kelakuannya yang belum sama. Nah, kalau yang kita miliki sama, kelakuan kita sama, bisa sama. Mana mungkin kelakuan setiap orang bisa sama Pak Web. Maksudnya menikmati rasane kelakuan iki mau loh yang sama. Kalau kelakuannya ya beda-beda lah.
kelakuan di luar patrap samadinya ini sama, yaitu menikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo. Kalau kita menikmati rasanya kelakuan tidak dengan kesadaran cinta kasih sayang Romo, mesti lali ngucap matur suwun. Nah, supaya ndak lupa mengucapkan terima kasih, maka teknik kita menikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan dengan kesadaran cinta kasih sayang Romo. Dengan begitu kita di titik akhirnya, maksudnya itu setelah berhasil menikmati rasanya kelakuan, kita tidak lupa mengucapkan terima kasih. Lah, putra kekudangane Romo didesain, dicipta untuk itu loh. Untuk itu loh. Bukan untuk yang lain. Apa ora penake wong urip? Apa enggak enak-enaknya manusia hidup hanya didesain untuk itu? Kalau dalam bahasa awamnya hanya diperintah untuk itu. Nikmati saja rasanya kelakuanku. Yo orang itu mungkin karena belum terbiasa. Belum terbiasa telaten lho maksudnya. Telaten ku yo sepele ning abot lakonane iki telaten. Ini para kadang yang dulunya manekung paham itu dengan pomo gigi wuluku sak lombok paham banget di situ. Coba introspeksi. Sekarang sudah manunggal, setelah manunggal jati, ayo. Perkara selembar bulu saja, perkara sehelai bulu saja kita sampai menempuhkan, nempuhake. Nah, kalau hidup mlebu akal, kelakuan nek sing dikongkon nikmati. Nikmati kelakuanku, mlebu akal. Iki wulu kok ditempuhke. Nah, kalau melakukan kebajikan atau menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo, tidak dilakukan secara kontinu dari awal sampai akhir, tidak dilakukan secara universal. Satu, selesai patrap samadi, itu mesti kemomoran. Lah kalau setiap kali patrap samadi kemomoran, patrap samadi kemomoran, lah terus kapan kesadarannya menjadi universal dan kontinu? Nah, lawang bar palungguh panutup langsung kemomoran. Itu bisa dipastikan.
Itu bisa dipastikan. Kemomoran apa? Pasti ternoda. Pasti tercampuri. Selesai melakukan palungguh panutup, pasti tercampuri. Itu bisa dipastikan. Saya berani memastikan. Buktinya kalau setelah patrap sama di kemomoran, lah tolah-toleh rampung rapat patrap Lampung palungguh panutup ya tolah-toleh ana sing gugur-gugur ngene iki. Bisa kan kecampuran wisan. Ana sing golek sandal neng ndi. Tolah. Wis kecampuran wisan. Nah, tapi kalau dimulai dari selesai palungguh panutup, langsung menikmati rasanya ora ono kemomorane. Artinya sejak itu pula kesadaran kita menjadi kontinu dan universal. Otomatis itu. Otomatis. Jadi menikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan itu serba otomatis. Kesadaran otomatis kontinu, kesadaran otomatis universal. Apalagi kalau disuruh ngeracik, disuruh masak sendiri. Lah wong disuruh menikmati saja susahnya. Tinggal disuruh nikmati aja susahnya. Sebenarnya sih enggak susah. Kurang telaten itu tadi loh. Enggak telaten. Enggak telaten. Jadi untuk bisa melakukan kebajikan atau menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo itu dibutuhkan ketelatenan di situ. Kita harus telaten di situ. Karena dengan telaten kita bisa melakukan kebajikan kepada suatu hal yang remeh sekalipun, yang sepele sekalipun. Kalau kita bisa telaten. Dan sesungguhnya apapun itu yang besar itu bermula dari yang sepele, yang sederhana dulu. Jadi enggak mungkin ujuk-ujuk besar itu enggak mungkin. Pasti bermula dari yang sederhana-sederhana dulu, yang sepele-sepele dulu, yang kecil-kecil dulu baru besar. Aslinya gitu. Jadi enggak ujuk-ujuk besar gitu enggak aslinya. Nah, kalau kita bermula dari yang kecil-kecil dulu, yang sederhana-sederhana, nah, begitu dapat yang besar kita enggak kaget, enggak terkejut gitu. Enggak kaget. Penuh persiapan ketika mendapatkan yang besar. Toto, Titi, Surti, ngati-ati. Itu lakune putra. Toto, Titi, Surti, ngati-ati. Nah, kalau tidak, banyak yang tertinggal. Banyak yang tertinggal. Nah, Ibu Erlin, selama di sini panjenengan sedang berlatih ini loh ya. Ya, jangan lupa. Selama panjenengan di sini, panjenengan sedang berlatih telaten ini tadi loh. Tentang menikmati rasanya kelakuan yang dilakukan dengan telaten ini tadi. Ini harus telaten, ini latihannya di sini. Kalau bahasa saya,
sungguh-sungguh. Jane sungguh-sungguh ini kalau dikupas yo ombo loh jane. Ning yo kudu mosok kudu di ewer-ewer wong-wong jan. Bahasa saya simpel, sungguh-sungguh. Padahal di dalam sungguh-sungguh ini ya ada hati-hati, ada jeli, ada teliti, ngono. Nggih Mas Wito. Nah, arep dikir terima kasih. Memang benar kata Pak. Kalau kita bisa menikmati rasa, tak mungkin kita itu menjelekan orang, rasanya orang. Ya kita menikmati rasa sendiri sudah kompal istilahnya. Bagaimana kalau nggak kompal? Kita gerakan-gerakan itu kita nikmati. Mau rasanya orang, kan nggak bisa. Kalau itunya sih ndak utama Mas Wito, orang utama. Kelakuan ketika terbesit hendak ngomong ke uang, ini loh yang paling utama. Rasane kuwi mau. Rasane itu mau. Ya. Nah, bentuk kelakuan Romo itu maneka warna Mas Wito. Bentuk kelakuan Romo itu maneka warna. Tapi kalau rasanya kita nikmati dengan kesadaran cinta kasih sayang, Romo itu sendiri pasti tepat. Misal contoh, Romo bergerak, menggerakkan tubuh kita untuk membicarakan orang lain. Ya. Ini contoh. Romo bergerak, menggerakkan tubuh kita untuk berkelakuan membicarakan orang lain. Dikarenakan kita menikmati rasanya, kita kan tahu kalau itu kelakuan Romo, ya kan? Tahu kalau itu kelakuan Romo. Kita paham kalau itu kelakuan Romo, kita mengerti kalau itu kelakuan Romo. Mesti tepat. Orang yang dibicarakan Romo Semono Sastro Hadijoyo. Yang dibicarakan ya, bukan tetangga yang gunjing kita gitu loh. Loh. Yang dibicarakan. Lah itu juga kan orang toh. Romo Semono Sastro Hadijoyo kan orang itu juga kan. Bukan iblis toh. Itu kan orang ya yang dibicarakan sejarah Romo Semono Sastro Hadijoyo. Apa fitnah itu membicarakan sejarah? Enggak, malah itu memotivasi kan. Apa itu jelek? Enggak. Kalau kita tidak menikmati rasanya kan kita enggak ngerti, enggak paham, enggak tahu kalau itu kelakuan Romo. Alah ya sing dibicarakan yo baik lah, baik kayak disambati dengkulku anu orang dangdang dipijet ngono. Meleset, mesti meleset. Ini loh yang pentingnya dari apa yang kita lakukan tuh di situ. Agar semuanya menjadi tepat. Dan saya juga sudah memberikan motivasi bahwasanya menikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan ini adalah kendalinya, itu adalah penentunya gitu.
Penentunya itu di situ, kendalinya itu di situ. Artinya kalau menikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan ini bisa maksimal, apa wae ku lho temoto. Apa saja itu tertata. Dan penataannya jauh lebih indah dari rancangan kita. Terus gitu. Setelah selesai melakukan palungguh panutup dari patrap samadhi mijil toto lenggah di pagi hari. Mulai dari lepasnya telapak tangan kanan dari dada sebelah kiri. Ini sudah action menikmati rasanya kelakuan. Udah mulai kabeh temoto kabeh itu. Terus seperti itu. Berhentinya kapan Pak Web? Berhentinya ndak bisa berhenti. Kalau sampai berhenti berarti harus melakukan patrap samadhi manunggal jati. Karena berhentinya pasti putus kan. Kesadarannya putus. Lakukan patrap samadhi manunggal jati. Nyambung lagi kan kesadarannya. Setelah kesadarannya nyambung lagi, gunakan lagi untuk action kesadarannya. Menikmati rasanya kelakuan. Terus seperti itu. Putus, lakukan patrap samadhi mijil, patrap samadhi manunggal jati. Kalau seperti itu terus, patrap samadhi mijil sampurna ora kanggo Mas Wito. Nah, kalau seperti itu terus ora kanggo. Kenapa kok patrap samadhi mijil sampurnanya ora kanggo? Ora tahu kemomoran, ndak pernah ternoda? Apa yang mau disempurnakan? Lawang ndak ada bahannya. Ya buat menyempurnakan kuburan-kuburan yang malang melintang itu. Oh ya berarti wis kemomoran kuwi. Lah wong obah marang kuburan cawe-cawe. Emang hanya kayak itu tok. Mung kaya ngono tok lho. Mung kaya ngono tok. Hanya dengan seperti itu Rama bisa dimijilake. Dengan nyata. Aslinya ya Rama selalu mijil. Kan tidak ada satupun pergerakan yang itu bukan pergerakan Rama. Tidak ada satupun pergerakan yang itu bukan pergerakan Rama. Artinya ketika terjadi gerak-gerik di diri kita, berarti kan Rama mijil. Kan Rama yang melakukan itu. Nggak ada yang bukan dia. Artinya kan Rama mijil terus di setiap saatnya. Namun mijile Rama yang sah, yang sempurna itu real. Artinya jiwa raga kita menyaksikan. Bukan di luar kesadaran. Kejadiannya bukan di alam bawah sadar. Kejadiannya real. Oke, gedak Mas Wito. Sebenarnya ndak rumit Mas Wito. Mong awake dhewe kurang telaten, gak telaten. Kuwi tok, ora rumit. Lah wong ngono tok.
Mung awake dhewe kurang telaten. Iya, ora telaten. Enggak telaten itu tadi. Jadi kalau ingin membuktikan informasi dari saya yang setinggi langit, bahkan melebihi langit tingginya, harus telaten. Melakukan kebajikan ini harus telaten. Menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo ini harus telaten. Karena hanya dengan telaten alias toto titi surti ngati-ngati, ndak ada yang terlewatkan. Semuanya terlampaui. Nah kalau semuanya terlampaui, jenengan berarti bisa melampaui saya juga. Nah kalau semuanya bisa terlampaui, berarti panjenengan bisa melampaui saya juga. Nah kalau sudah bisa melampaui saya, berarti kan sudah bisa sendiri tuh. Wis iso dhewe kuwi. Terus nikmati rasanya, terus nikmati rasanya. Apapun kelakuan kita nikmati terus rasanya. Berhasil menikmati, terima kasih Romo, matur suwun Romo. Nikmati lagi. Nanti kan ganti tuh. Setelah kita mengucapkan terima kasih atau matur suwun, kan ganti tuh kelakuannya. Nikmati lagi, berhasil menikmati, matur suwun Romo, terima kasih. Ganti lagi, terus gitu. Jeduk, kaget. Apa tadi ya? Putuskan kesadarannya, cepat lakukan patrap samadhi manunggal jati. Kan nanti kesadarannya nyambung lagi, action lagi. Ngono tok. Kaget itu termasuk Putus, nek ora putus mana mungkin kaget. Gumun, heran, pasti putus. Dandap. Mesti putus. Kalau ndak putus mana mungkin. Nah, kalau kita dalam keadaan selalu manunggal jati, menikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan, itu kan sesungguhnya keadaan manunggal jati. Nah, kalau kita dalam keadaan manunggal jati, patrap itu ora butuh suwi. Patrap samadhi untuk mengaktifkan kesadaran atau nyambung kesadaran kembali itu tidak butuh lama. Ada kalanya nembe palunggo jati, nembe sedulur papat kali mau pancer, langsung wis nyambung neh kesadarannya. Ada. Kalau sudah ahli tidak butuh lama. Jadi orang kudu metok-metok nih. Angel men. Nah, kalau dalam keadaan kemomoran ya iya memang kudu dipetak-petak nih, orang dipetak-petak nih ya ora krasa. Nah, kalau dalam keadaan manunggal jati, putus untuk beberapa menit kan masih gampang untuk disambung kembali. Terus seperti itu. Nggak ada sesuatu yang kita nggak ngerti kalau dalam keadaan seperti itu. Sesuatu yang nggak kita pahami, sesuatu yang tidak kita ketahui itu nggak ada. Pasti kita mengerti, kita pahami, kita ketahui. Apapun itu. Kalau senantiasa dalam keadaan manunggal jati. Tapi harus toto titi surti ngati-ati. Jika tidak, mesti banyak yang tertinggal. Pasti milih-milih. Pasti milih-milih. Satu, banyak yang terlewat. Kedua, pasti milih-milih.
Ini kadang dari Gunung Kidul, nggih. Kadang dari Gunung Kidul. Waktu gembleng panjenengan ini singkat loh ya. Ini singkat. Artinya panjenengan juga harus mempraktekkan apa yang baru saja saya jadikan bahan kadangan ya. Karena apa? Karena kalau sampai jenengan gagal, panjenengan akan saya pending sampai tanggal 20. Nah ini waktunya tinggal 10 hari lagi kan. 10 hari lagi kan gembleng saya tutup sementara. Jadi jangan sampai molor waktu panjenengan gembleng ya. Kalau waktu gembleng panjenengan molor sampai tanggal 12 jenengan belum selesai gemblengnya, saya pending jenengan. Saya pending nanti nyambung lagi tanggal 20. Nah, supaya berhasil praktekkan apa yang saya jadikan bahan kadangan tadi ya. Di luar patrap samadhi, terus latih kesadaran panjenengan untuk menikmati rasanya kelakuan apa saja yang panjenengan lakukan ya. Terus seperti itu. Di luar patrap samadhi. Nah, nanti kalau panjenengan selesai gembleng, panjenengan udah ahli nanti pulang udah ahli di situ. Begitu juga sama Ibu Erlin nih. Harus bersungguh-sungguh. Soalnya kalau enggak bersungguh-sungguh saya pending nanti tanggal 20 baru boleh pulang. Soalnya tanggal 12 kan saya tutup sementara ini gembleng. Saya tutup sementara karena saya ada acara pribadi. Saya tutup mulai dari tanggal 12. Nanti buka laginya tanggal 19 20. Buka lagi. Makanya malam jangan tidur. Tidurnya siang saja. Tidurnya siang. Apa jam 11 Ini siang masih mandi terlalu. Dan siang ya belum tentu jamin karena kan banyak kegiatan. Kalau di sini Siang terus mandi terus. Ya enggak apa-apa. Cariin mau diamu jam 11 sudah enggak ada. Malam bangun loh Mas, Medi malam jam berapa? Lah ya bangunnya kan sudah kelewat batas. Iya, jam 1 dia baru. Siang medi terus. Lah itu tidurnya melakukan patrap sama di mijil sowan enggak itu sebelum tidur itu? Ya. Oh iya. Enggak kemomoran kalau begitu. Tapi usahakan malamnya jangan tidur karena kalau malam kan mendukung waktunya untuk laku. Pagi jam 3 bangun. ahli medi. Iya tapi kan sangu dulu ahlinya. Belum tentu. Ini ahli di rumah di sini 5 menit. Kalau di rumah ahli wis jam-jaman. Meditasi dengan samadhi berbeda jauh. Nggak bisa disamakan. Iya tapi Kan nggak datang sih. enggak gitu maksudnya itu karena sangu gitu loh Bu. Sangu apa? Turu dhisik kuwi mau sorene. Maksudnya. Lah iya. Jadi kan ada sangunya kan. Raganya lelah capek ya. Kalau ngantuk berat. Puncaknya semedi. Malam ngantuk. Puncaknya semedi itu adalah nung. Keadaan nung itu mirip-mirip seperti ngantuk. Mirip-mirip seperti ngantuk. Artinya, kalau melakukan patrap samadhi dalam keadaan ngantuk, itu kita langsung ada di depan pintu. Kita langsung berada di depan pintu. Ndak jalan dulu nuju pintu. Maksud enggak jenengan? Jadi bukan ngantuk.
Jadi puncaknya semedi itu kan nung. Nah, keadaan nung ini mirip-mirip dengan ngantuk. Rasanya ini mirip-mirip kaya ngantuk gitu. Nah, dari sini kan kita bisa mengambil kesimpulan. Berarti kalau sedang ngantuk digunakan untuk patrap samadhi, saya langsung berada di depan pintu. Ndak melalui perjalanan dulu. Ya, kalau ketidurannya berarti worong. Orang sida mlebu. Kuat sampai kuat. Ayo kok jangan diperpanjang dengan aku. Itu. Tapi saya bangun pagi jam 1 bangun. 3 lah. Ya memang enak itu. Tapi kan kalau di dalam laku enggak bisa. Karena laku itu kan perjuangan. Sore tidur dulu mestinya. Siang. Siang tidur. Kan dimotivasi. Malamnya Nggak bisa siang tidur. Nah, kalau malamnya jenengan menahan ngantuk, siang pasti bisa tidur. Siang nggak bisa tidur. Lah ya logikanya kan gitu. Kalau malamnya kita berjuang melawan ngantuk, siangnya pasti karena raga manusia itu butuh istirahat. Pasti ngantuk. Nah, siangnya ndak bisa tidur, lawang malamnya udah tidur. Jenengan coba dulu. Sekarang gini jam segini jangan tuh. Jam segini jangan Iya. Nah, itu kalau ditidurkan melek enak buat semedi bisa lama. Tapi kan itu hanya dapat dilakukan kalau tidak sedang seperti ini. Kalau sedang seperti ini kan kita tidak bisa, wong sedang berjuang kita. Kita kan sedang laku. Malam tidur, tengah malam bangun, mandi, terus patrap samadhi. Wah, enak itu. Iya, enak. jam 1 bangun sama dia enak. Enak. Tapi tidur dulu. Lah iya, enak. Ya, tapi namun namanya itu kan bukan laku. Enak. Bukan laku. Iya, kalau di rumah maksudnya ndak laku gitu loh ya. Ndak laku. Enak itu memang enak itu. Lebih enak lagi sebelum tidur kan patrap samadhi mijil sowan. Tidur kan, tidur nanti jam 12 atau jam 1 kan bangun. Nah, bangun kan patrap samadhi mijil toto lenggah. Selesai patrap samadhi mijil toto lenggah. Nah, hasil patrap samadhi toto lenggah itu tadi digunakan untuk menikmati kelakuan sampai mandi. Nah, setelah mandi patrap samadhi manunggal jati. Oh, bisa berjam-jam itu. Bisa berjam-jam ndak kerasa. Fresh, bener-bener fresh rasanya. Tapi kalau gembleng ya ndak bisa menggunakan sistem gitu. Saya soal lagi berjuang. Nanti kalau selesai gembleng di rumah seperti itu, pasti orderannya banyak nanti.
banyak nanti. Soalnya rasanya ternikmati kan. Jadi semua yang memiliki rasa itu kan tertarik ingin dinikmati semua. Jadi ketika kita melakukan kelakuan yang kita nikmati rasanya, apapun itu yang merasa punya rasa itu ingin dinikmati. Artinya mendekat semua sama kita. Mendekat semua sama kita. Apapun itu termasuk uang. Kalau uang itu merasa punya rasa, dia akan dekat sama kita. Akan mendekat kemana. Karena apa? Karena ingin dinikmati. Kenapa kok ingin dinikmati? Karena cara kita menikmati adalah membahagiakan mereka, yaitu membantu mereka mencapai kesempurnaan. Jadi kan senang dia. Makanya enggak perlu mencari, apapun itu enggak perlu mencari, apapun enggak usah dicari. Nikmati saja rasanya. Dia akan datang mendekat sama kita. Bang Jono bagaimana Bang Jono? Mulai fresh? Mulai fresh. Sip. Dan melalui konten video saya kali ini, saya sangat berharap banget untuk seluruh para kadang saya ketika praktek melakukan kebajikan atau menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo kepada apapun, siapapun, dimanapun, dengan kesadaran cinta kasih sayang Romo itu sendiri maksimalkan. Hanya dengan itu. Hanya dengan itu, apapun yang kita butuhkan, apapun yang kita perlukan, di era kedaulatan Romo ini akan tersedia. Bisa kita miliki artinya. Nggih. Dan kadangan kita malam ini cukup nggih. Kita sambung kali lain. Terima kasih dan tercerahkan kita semua. Ayo jangan diajak ngobrol yang lain. Ya prakteknya jangan diajak ngobrol yang lain. Itu uang urusan nanti.